Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Hilvan Ivan Karahman. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan materi ekonomi kelas 11 mengenai ketenagakerjaan. Nah, sebelum kita memasuki materinya, semoga siswa yang menonton video kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, yuk kita simak video selanjutnya. Materi yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep ketenagakerjaan. Nah, ada 4 konsep yang akan kita bahas. Yang pertama, tenaga kerja. Yang kedua, angkatan kerja. Yang ketiga, kesempatan kerja. Dan yang terakhir, jenis-jenis tenaga kerja. Nah, siswa-siswi sekalian, dari 4 konsep tersebut kita dapat memahami ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Nah, baik anak-anak, konsep yang pertama Ibu akan membahas mengenai pengertian dari ketenagakerjaan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa ketenagakerjaan ini dapat didefinisikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Nah, pertanyaannya, mengapa sih ketenaga kerjaan ini membahas sebelum, selama, dan setelah masa kerja? Nah, jawabannya, hal ini dikarenakan bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk sangat mempengaruhi terhadap masalah tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Maka dapat disimpulkan ketenagakerjaan ini sangat berkaitan dengan jumlah penduduk. Nah, dalam pengelompokan penduduk pun terdapat 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan angkatan kerja. Nah, apa sih pendekatan ini? Nah, pendekatan angkatan kerja ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS untuk menganalisis ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, pendekatan pemanfaatan tenaga kerja. Nah, hanya membedakan angkatan kerja berdasarkan status bekerja atau tidak bekerja dan pengangguran. Selanjutnya, baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai pengertian tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada bab 1 Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Nah, dalam undang-undang tersebut tidak memberikan batasan usia yang jelas dalam mendefinisikan tenaga kerja. Namun, pada bab 10 pasal 68 menegaskan tentang larangan memperkerjakan anak yang berumur di bawah 18 tahun. Lebih lanjutnya pun UU tersebut mengungkapkan anak yang berumur antara 13 hingga 15 tahun dapat dipekerjakan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan mental. Maka dapat disimpulkan batasan usia tenaga kerja di Indonesia di antara 15 tahun hingga 64 tahun. Namun, setiap negara pun berbeda dalam memberikan batasan usia yang disesuaikan dengan situasi tenaga kerja dan nilai budaya di negara tersebut. Contoh, negara India dari mulai 14 tahun hingga 60 tahun. Berbeda dengan Amerika Serikat yang dimulai dengan 16 tahun hingga tanpa adanya batasan maksimal usia kerja. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan membahas konsep yang ketiga, yaitu pengertian dari angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ini pun merupakan tenaga kerja yang siap
yang mampu, yang bersedia, serta berkeinginan untuk bekerja jika terdapat peluang kesempatan kerja. Nah, ada dua unsur pokok dalam angkatan kerja. Yang pertama itu pekerja, yang kedua adalah pengangguran. Apa sih beda dari keduanya? Nah, yang pertama, pekerja atau employment itu merupakan orang yang sedang mempunyai pekerjaan atau sedang bekerja, yang sedangkan pengangguran ataupun unemployment orang yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun orang yang sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya, baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai konsep yang keempat, pengertian dari kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja ini dapat didefinisikan sebagai jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para masyarakat. Nah, dengan kata lain pun dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketika peluang kerja tersedia bagi para pekerja. Di pembahasan terakhir, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja ini dapat digolongkan menjadi dua kategori. Yang pertama berdasarkan kemampuan dan yang kedua berdasarkan hubungan dengan produk. Yang pertama akan Ibu bahas mengenai berdasarkan kemampuan yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian karena melakukan pendidikan formal. Contoh, dokter dan guru. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian suatu bidang dan tidak memerlukan pendidikan formal. Contoh, supir, montir, pelukis. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ini merupakan tenaga kerja hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh, kuli, buruh angkut. Selanjutnya, yang kedua berdasarkan hubungan dengan produk yang dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, tenaga kerja langsung. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksinya. Contoh, karyawan bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang tidak terlibat pada proses produksinya. Contoh, tenaga kerja bagian marketing, penjualan, dan periklanan. Sekian anak-anak materi pembelajaran hari ini mengenai ketenagakerjaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.